رحيب فسيح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Sahabat cendekia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanggal 10 Dzulhijjah tiap tahun yang kita tunggu-tunggu kedatangannya, kehadirannya, atau yang lebih masyhur kita kenal adalah Hari Raya Idul Adha, merupakan hari raya yang terbesar yang umat Islam miliki dari dua hari raya yang ada, Idul Fitri dan Idul Adha. Ternyata yang paling agung adalah Idul Adha. Apa penyebab menjadikan Idul Adha ini lebih agung daripada Idul Fitri? Maka kalau kita lihat ke belakang dari segi historinya, ternyata memiliki sejarah yang begitu dahsyat yang akan menjadikan pelajaran dan merupakan renungan berharga bagi kita semua. Yang pertama, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang nabi yang mendapatkan gelar Khalilullah, orang yang sangat disayang, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ujian kehidupannya dari segi harta dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi Ibrahim diterima oleh kaumnya, bagaimana dia begitu disayang dan dicintai oleh kaumnya. Namun ada satu hal yang Allah Subhanahu wa taala mengujinya. Apa itu? Beliau seorang nabi, seorang tokoh, namun tidak dikaruniakan oleh Allah kepadanya keturunan. Sehingga beliau sentiasa berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, wahai Allah, karuniakanlah kepada kami, kepadaku keturunan yang saleh. Doa itu senantiasa diulang-ulang oleh beliau. Bahkan para ulama mengatakan bertahun-tahun Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, wahai Allah, karuniakan kepada keturunan yang saleh. Bagaimana dia berikhtiar dengan berdoa kepada Allah, dengan melakukan ikhtiar-ikhtiar yang lain juga. Namun ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan anak tersebut yang akan diharapkan menjadi penerus perjuangan, anak yang akan menjadi kelak menjadi pemimpin setelah meninggal beliau, ternyata anak tersebut justru disuruh oleh Allah untuk dikorbankan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga belajar menjadikan renungan berharga bagaimana dari seorang ibu, Siti Hajar, yang asalnya adalah beliau seorang budak, namun menjadi mulia ketika dia menjadikan hidupnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu yang mengandung Ismail 9 bulan lamanya, menyusuinya 2 tahun, memeliharanya. Ternyata ketika anak tersebut sudah beranjak dewasa, dalam fase yang melihatnya sudah bisa menjadikan bantuan, ternyata anak tersebut harus dikorbankan untuk mendekatkan diri juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, Ismail, seorang anak yang akan menjadi kurban itu sendiri. Maka saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 ayah, ibu, anak, bagaimana mereka bisa menjadi sehebat itu, sesalah itu, sesabar itu, seikhlas itu? Ternyata satu yang menyebabkannya. Apa itu? Karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat cendekia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang paling mahal dalam hidup ini kecuali iman. Tidak ada yang paling mahal pada diri kita, pada keluarga kita kecuali iman. Maka iman kepada Allah yang akan menyelamatkan dunia dan akhirat. Iman itu sangat berharga, sangat mahal, dan tidak bisa diganti dengan dunia dan seisinya. Maka renungan berharga kita adalah, sungguhnya jika ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka kata kunci adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari jadikan momentum Idul Adha 1445 Hijriah ini sebagai momentum kita untuk meningkatkan keimanan dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita mendekatkan diri kepada Allah, salah satunya dengan berbanyak takbir, tasbih, tahmid dan tahlil. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.